Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana proses melakukan unboxing ikan mas koki. Tonton terus video ini sampai habis ya, karena ada informasi-informasi menarik terkait dengan bagaimana cara memelihara ikan mas koki. Ikan mas koki yang baru saya beli ini adalah ikan mas koki jenis rancu buffalo atau rancu sapi. Perlu diketahui sebelumnya, akuarium saya ini sudah terisi dengan 6 ekor ikan rancu ya teman-teman. Ternyata memelihara ikan mas koki itu menjadi ketagihan ya, yang membuat kita ingin menambah populasi ikan di dalam akuarium kita. Hal ini boleh-boleh saja, namun kita pun harus bijak ya dalam menentukan populasi ikan di dalam akuarium kita. Tujuannya agar ikan di dalam akuarium kita tidak overpopulasi. Sebenarnya, jika ikan ini sudah besar, akuarium dengan ukuran yang saya gunakan ini mungkin tidak cukup untuk menampung jumlah ikannya. Jika saya pelajari dari berbagai sumber, kapasitas ideal untuk akuarium 80 cm hanya terisi paling banyak 5 ekor ikan mas koki. Tapi kita lihat saja ke depannya ya teman-teman. Jika memang diperlukan dan ada rezekinya, nanti akan saya ganti akuariumnya. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan proses unboxingnya ya teman-teman. Ikan yang baru saya beli ini jumlahnya sebanyak 13 ekor ikan. Dalam melakukan proses penyatuan ikan baru ke dalam akuarium kita, harus memperhatikan langkah-langkahnya ya. Antara lain, yang pertama adalah lakukan proses aklimasi ikan. Proses aklimasi ikan ini adalah proses di mana ikan masih dalam keadaan terbungkus plastik, kita ngambangin di dalam akuarium. Tujuannya adalah untuk menstabilkan suhu air yang ada di dalam plastik dengan air yang ada di dalam akuarium. Berhubung plastik ikan saya ini tidak muat untuk dimasukkan langsung ke dalam akuarium, jadi proses aklimasi saya lakukan di bak mandi ya teman-teman. Kebetulan suhunya sama dengan air akuarium ini. Yang kedua, setelah proses aklimasi selesai, sebelum kita masukkan ikan ke dalam akuarium, alangkah baiknya kita lakukan adaptasi ikan dengan menggunakan wadah seperti yang saya gunakan ini. Biasanya di dapur ada kok teman-teman. Atau ada juga yang melakukannya langsung menggunakan plastik isi ikan dan membiarkan ikannya keluar dengan sendirinya. Proses ini sama juga kok tujuannya. Selanjutnya, dalam proses pelepasan ikan, sebaiknya kita lakukan dengan perlahan ya, agar si ikan tidak stres dengan kondisi barunya.
terlihat pada video, kondisi ikan tersebut pertanda ikan masih dalam proses adaptasi dengan akuarium barunya, ditandai dengan ikan cenderung berenang di dasar akuarium. Namun, hal ini tidak perlu dikhawatirkan teman-teman. Biasanya ini berlangsung sekitar 1 jam. Mungkin hal ini juga tergantung dengan karakter si ikan ya teman-teman. Jika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, di mana sih beli ikannya? Saya membeli ikan ini dari salah satu seller yang ada di grup Facebook. Kenapa belinya secara online? Apakah tidak ada di toko akuarium? Sebenarnya, kalau untuk saya pribadi, membeli secara online itu lebih mudah, dikarenakan kita bisa memantau kualitas dan kondisi ikan melalui foto maupun video. Dan ketika sudah memutuskan untuk membelinya, kita bisa lakukan secara memantau langsung ke tempat seller atau bisa juga dikirim melalui jasa ekspedisi. Kebetulan, untuk ikan yang baru saya beli ini, saya bertransaksi dengan cara memantau langsung ke lokasi seller. Kalau di tempat atau di daerah rumah saya, tidak semua toko akuarium yang menjual ikan mas koki jenis rancu. Dan kalaupun ada, saya tidak begitu sreg dengan kualitas ikannya. Terus, berapa sih harganya? Kisaran harga untuk ikan mas koki rancu ukuran di bawah 5 cm bervariasi ya teman-teman. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi yang saya ketahui, harganya mulai Rp5.000 sampai dengan Rp500.000. Perlu dicatat, untuk para penghobi, harga ini tidak bisa dijadikan patokan ya teman-teman. Karena saya masih tergolong pemula di dunia perkokian, jadi harga ikan mas koki ini masih wajar kok, dan masih sesuai dengan kantong saya. Kemudian, ikan rancu yang bagus itu yang seperti apa? Saya juga masih baru di dunia perkokian, dan awalnya suka ikan mas koki juga gara-gara anak saya Melvin yang menyukai ikan koki ini. Dia menyebutnya ikan gendut. Dari berbagai sumber, koki rancu yang berkualitas dapat dilihat dari kurva atau lengkungan badannya yang mulus seperti bentuk udang atau busur panah. Namun, selain itu juga dilihat dari bentuk perut ikan yang proporsional dengan kurva. Dan juga ada aspek-aspek lainnya seperti kesempurnaan semua sirip ikan dan warna pada ikan. Pakan apa yang baik untuk diberikan ke ikan mas koki? Untuk pakan ikan mas koki, kita bisa berikan berupa pakan alami seperti cacing sutra, kutu air, atau cacing beku. Dan untuk pakan olahan, kita bisa memberikan pelet koki. Untuk pelet koki ini sangat beragam kok merek-mereknya di pasaran Indonesia. Dari yang harga per 100 gramnya sekitar 10.000 sampai dengan 100.000. Namun, untuk ikan koki saya ini, saya hanya memberikan cacing beku dan pelet ikan mas koki. Untuk pelet koki, saya memilihnya yang jenis sinking ya teman-teman, atau jenis pelet yang dapat tenggelam di dalam akuarium.
Dan sekarang bisa terlihat teman-teman, ikan baru ini sepertinya langsung bisa beradaptasi dengan akuarium barunya dan langsung berenang lincah antara satu dengan yang lainnya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Ditunggu video-video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.